Halo, halo, halo. Tetet, tetet. Tapi nggak ada ininya. Oh, nggak ada. Buang. Apa? Kurang ajar. Ada yo. Oke teman-teman, Ada ya tamennya. kembali lagi di ruang Ruang ngobrol ngobrol. dan Ruang ngobrol ya. Iya, bukan komik klinik ya, lupa. bukan. Kita ada di mana-mana jadi saya sering lupa. Dan ini kembali lagi kita dapat asupan film superhero. Superhero. Kali ini masih dari MCU. Terakhir MCU apa sih? Captain America. Oh iya, Sam Kita Wilson juga ya. jadi kita habis nonton bener-bener jam pertama, teman-teman. Nah sebelum mulai obrolannya, perlu ku reminder lagi buat teman-teman, di thumbnail udah ada peringatannya full spoiler. Full spoiler di ya. judul konten udah ada tulisannya full spoiler. Dan sekarang aku mau bilang lagi bahwa ini akan full spoiler. Jadi yang belum nonton mungkin bisa berhenti di sini. Ya. Yang nggak mau kena spoiler juga berhenti di sini. Yang udah nonton let's go join di Tapi kalau mau teman-teman mau cari spoiler juga boleh sih. Nah, maksudku itu yang keempat. Yang keempat tuh ada kayak aku, IP Ya, itu benar. nggak peduli, masalah. bodo amat dengan bodo amat, spoiler. malah kadang nyari. Karena kadang nyari. Karena apa namanya, film itu sama seperti halnya misalnya novel segala macam, mungkin ya yang sesuatu soal cerita, apalagi terutama film ya, itu kan ada experience. Ya, betul. Jadi tiap orang tuh experience-nya beda-beda. Mau diceritain juga kalau kita nonton sendiri itu nanti pasti hasilnya berbeda. Iya, betul. Penangkapannya berbeda. Penangkapannya berbeda gitu. Oke, ini berarti tanggal berapa ya nih? Ini tanggal 30. Kita ngupload ini malam kan, berarti hari yang sama kan? Iya, rilisnya sama. malam. Jadi, Oke. ku kasih warning lagi teman-teman, 5, 4, 3, 2, 1, oke. Ish. The Thunderbolts ini adalah The New Avengers. The New Avengers. Jadi, itu langsung spoilernya. Ya udah, terima kasih kita selesai ya. Ya. Ya udah, masa gitu dong. Oke. Oke. Aku berangkat mau nonton film ini dari kapan tahu gitu. Maksudnya dari udah trailer segala macam. Aku excited Sal. Aku pengen banget nonton film ini karena aku pikir ini memang seru-seruan kayak The Suicide Squad. Terus kadang ada elemen Guardians of the Galaxy-nya gitu. Enggak sih. Oke. Ya, maksudnya Family-nya ya, gitu. Jadi aku pikir akan seperti itu, dan ini kayaknya seru nih. Ini kayaknya tim buangan. Aku dulu pernah berada di kelas buangan. Ingat pernah cerita SMA, dan itu ya nggak seru-seru amat sih. tapi seru gitu. Ya. Nah, film ini aku pikir aku berangkat dengan keyakinan kayaknya bakal seru. Seperti halnya, dan bakal baru, seperti halnya nonton Eternals dulu. Jadi, ini kayak oke nih gitu. Nah, ternyata setelah nonton tidak seseru yang ada di sini, ekspektasi tidak seseru itu, tidak sebaru Eternals juga. Literally ini your usual MCU sih. Ya. Literally. Tapi ternyata aku mendapati hal lain setelah nonton ini tuh. Ada hal lain yang ku rasa kayak, ada dua hal sebenarnya. Yang mana dua hal ini sebenarnya hampir sama atau berkaitan, tapi nanti aku akan jelaskan. Gitu. Ada hal lain yang ku dapatkan dari film ini yang nggak ada di bayangan sama sekali. Bukan tentang informasinya, bukan tentang adegannya, bukan tentang karakternya. Tapi tentang filmnya itu sendiri. Tapi sebelum itu nanti Faisal juga akan ngomong bahwa buat teman-teman yang udah nonton trailer, akan ada The Sentry tentu saja. Kita udah tahu dengan ya wujud Sentry yang kita tahu di komik, orangnya juga sama gitu. Tapi apa yang kita lihat, ancaman yang orang jadi hitam dem, tidak sebegitu menakutkan. Bukan tentang itu, teman-teman. Filmnya tuh bukan tentang bunuh-bunuhan, ancaman besar segala macam, bukan. Aku bersyukur filmnya masih tentang kekonyolan sih. Iya. Gimana, Sal? Ini sebelum aku kalau, nanti yang dua hal. Oke. Ya, ini sebelumnya kan kita kalau nonton trailernya ya teman-teman sebenarnya sudah disuguhkan cukup banyak adegan penting. Kalau misalkan teman-teman nonton filmnya itu adegan pentingnya, adegan pentingnya. Sebenarnya ya ini kan spoiler ya. Jadi memang ini usaha Marvel untuk menciptakan salah satu karakter tim superhero baru. Yang pertama dinamai Thunderbolt karena ini tuh ceritanya adalah tim sepak bolanya si Yelena waktu masih kecil. Itu makanya namanya Thunderbolt. Tapi sebelum itu aku udah bilang sama Mas Baga, sama Mas Ipe, sama Mas Gabe, aku cerita bahwa Thunderbolt itu ada tanda bintangnya. Udah cukup lama aku bilang, ini pasti ada hubungannya sama Avengers atau mungkin ini Dark Avengers. Aku bilang ini Dark Avengers karena ada si
siapa US Agent. US Agent. Oh ini Dark Avengers nih, ternyata begitu nonton ending-endingnya, oh New Avenger, oh meleset dikit lah, tapi maksudnya ya oh ya Jadi ini Avenger lah ya jadi paling nggak. tim Avengers. Paling nggak aku udah kepikir oh alah ternyata kesini. Kalau yang aku dapat dari film ini jelas tadi kekonyolan iya ya. Yang kedua adalah ini tentang mental health issue ternyata. Jadi aku melihat dari sudut pandang Sentry yang oh ternyata MCU masih bisa membuat sebuah cerita di mana merasuk ke dalam karakter tersebut. Bener-bener merasuk ya itu ya. Cuman maksudnya penyelesaiannya masih bacot no jutsu masih. Ini shonen teman-teman. Masih bacot no jutsu. Kalau yang kenal apa manga atau ngerti gitu ngikutin gitu ini shonen. Ya masih bacot no jutsu tapi konklusinya ya nggak sesonen itu tapi shonen. Ya cukup memuaskan untukku karena ternyata pada akhirnya aku mendengar kata-kata lagi bahwa kalau kamu kesulitan, kalau kamu punya masalah mental, kalau kamu merasa sendirian, ya jangan sendiri. Kamu jangan melakukan semuanya sendiri. Kayak gitu. Dan itu aku merasa tapi kayak, kamu sendiri? Punya istri aku ya, oh, iya. punya kucing sekarang juga. Yeah. Ya maksudnya dari situ aku merasa bahwa oh Marvel akhirnya setelah ngelihat Captain America terus ngelihat ini cukup oke lah eskalasinya oke lah. Menurutku sih aku bersedia nonton film ini lagi. Iya. Daripada Sam Wilson, aku bersedia. Oke lah. Nonton film ini lagi. Itu terus kalau yang aku dapat lagi tadi apa ya? Kalau dari segi action sih ini pure street fight kalau aku lihat. Tidak. Tapi actionnya nggak sebanyak yang kita pikir. Iya dan nggak seseru itu. Iya, nanti aku akan ngomong soal action. Okay. Tapi kan maksudnya ini pure street fight. Asal berantemnya. Ya, betul. Nggak kayak waktu kita nonton Captain America The New World Order yang bener-bener Sam Wilson pure using a technique. Technological, tekniknya dipakai, tendangnya dipakai, mukulnya dipakai, dia mukul segala macam, terbangnya dia mikir gimana caranya untuk bertarung. Itu semuanya diutarakan di film kita bisa lihat. Di sini nggak ada. Bahkan Bucky aja nggak berantem. Gimana ya? Berantem sih, berantem tapi bukan berantem yang seperti yang kita pikirkan gitu loh. Apa ya? Action aja. Kalau dibilang berantem nggak bisa karena Bucky tidak melawan satu orang yang istilahnya ayo kita battle satu lawan. Nah, itu enggak. Itu bener-bener kayak ya ini mah ada pasukan pukul-pukulan. Ini kayak seperti yang gue bilang di bioskop. Ini kayak sekumpulan orang-orang cosplay. Ya. Iya, betul. Yang ayo sini udah selesai. Udah. Dan itu memang di trailer juga udah ada ya teman-teman ya bahwa mereka di kota jalan-jalan pakai kostum itu udah ada kayak gitu. Kalau dari aku itu dulu sih. Oke. Coba dari kamu. Yang dari aku tuh pertama tanda bintang di belakangnya itu bukan bintang sebenarnya ada 6 kan. Tapi aku lupa namanya tuh apa. 5. Bintangnya 5. Aku lupa itu ada namanya sih, tapi aku lupa itu namanya apa. Tapi sudah jelas bahwa tentatif. Itu adalah simbol dari tentatif. Jadi sesuatu yang sifatnya sementara. Itu kayak gitu biasanya dokumen tertulis biasanya seperti itu. Nah, jadi mengacunya itu sebagai terpaksa menjadi the new Avengers. Artinya ini bukan by design in story, tapi mungkin by design. Aku nggak bisa bilang ini by design by MCU sih, tapi mungkin last minute call. Kok ya bisa jadi. Karena bisa jadi. Gimana lagi? Nanti kita akan sampai ke sana. Oke, nanti kita ke sana. Ini agak panjang nih kontennya, 3 jam lah mungkin. Anjing. Tapi jangan itu membahayakan community kata-kata yang barusan. Oh iya, anjing. Nah, itu boleh kan? Oke. Jadi yang pertama itu Thunderbolt-nya sama kayak Faisal, jadi tentatif. Teman-teman juga pasti udah paham itu. Yang kedua tentang mental health issue, iya. Benar sekali, dan aku jadi makin suka karena aku sangat care, bukan care ya, aware terhadap mental health issue karena aku juga orang yang punya mental health issue. Karena kita punya teman yang ya udah. Nah, kita mental health issue. Kalau teman kita kan, itu foil. Sorry. Maksudku jadi kalau yang baca komik juga tahu bahwa Robert Reynolds atau Bob Reynolds si Sentry ini memang orang labil. Ya. Emang orang labil. Kalau Moon Knight kan memang 3 kepribadian. Split personality disorder. Kalau Sentry ini saat dia mau menjadi superhero atau makhluk terkuat sealam semesta atau sedunia, dia juga harus tahu bahwa anjir di dalam tubuhku juga ada monster. Gimana nih? Itu susah. Itu memang sulit gitu. Nah, tapi masalah mental health issue yang dibawa sama Marvel ini mencerminkan buatku tepat sekali buat teman-teman yang terutama Gen Z mungkin ya. Terutama Gen Z yang mungkin ngerasa diriku nih kok
kayak gini kok di orang lain nggak care, orang lain kok menyalahkan aku terus segala macam, aku kok nggak dianggap segala macam. Film ini mungkin berguna buat teman-teman. Tapi sebetulnya entah sadar atau tidak sadar, sepertinya Kevin Feige dan jajarannya di Marvel Studios ini kayaknya tentang mereka. Iya bener. Ya aku kayak tadi di bioskop kan juga bilang. Jadi Marvel Cinematic Universe atau Marvel Studios itu benar-benar mengalami krisis yang luar biasa. Seriesnya mau digabungin, emang udah digabungin sih sama Cinematic Universe, semua digabungin, mau kartun, mau apapun, semuanya jadi satu MCU. Mereka pikir mereka bisa menggerakkan roda besar ini, padahal without the original Avengers nggak bisa. Emang nggak bisa. Emang nggak ada. Susah mereka gimana ya? Aku tadi juga di bioskop bilang bahwa ada kata-katanya Valentina yang istilahnya aku nih kayak gini kondisi kita gini-gini. Aku langsung bilang, lah ini kondisinya MCU kan? Ya sama pemerintah. Di Amerika sana. Di Amerika ya bener sih. Karena dia juga bilang bahwa presiden kita yang sebelumnya aja jadi Red Hulk. Jadi merah dan ngamuk, marah gitu. Jadi Jadi aku adalah tonggak terakhir nih sebagai direktur CIA. Tonggak terakhir. Nah, MCU Kevin Feige harus ngambil keputusan. Keputusannya mungkin nggak bagus. Ini pecinta komik mungkin akan mungkin apaan nih The New Avengers kok gini The New Avengers itu Patriot dan teman-teman yang lebih muda. Ini adalah buangan dari timeline Avengers yang ada. Ketemunya ini ya udah di Jogja atau bahasa Jawa tuh gresek. Ya. Itu artinya ngulik-ngulik sampah. Kit bus kalau teman-teman yang mainan. Anak figur ya. Seatnya Toy Story 1. Ya, enggak juga, Ding. Dia memang sengaja. Oh, kalau dia nyolong kalau dia merusak. Kalau ini kit bus itu bener-bener kayak ini yang kira-kira kita punya apa ya? Gitu. Jadi level atau skalanya Thunderbolt jelas berbeda penanganannya dengan Avengers. Betul. Bahkan ada 3 Captain America di sini. Iya, ada 3 Captain. Literally 3 Captain America. Untung aja si Taskmaster di itu aku beruntung sih maksudnya. Karena kalau enggak ada 2 yang punya shield. Ada 2 yang punya shield. Ceweknya jadi 3. Kecuali shieldnya satunya jadi Taku ya. Kita ya memang iya sih kalau itu dinaikin lagi. Jadi kayak gitu teman-teman, buatku ini film yang berarti buatku pribadi karena mental health issue itu emang nggak bisa diselesaikan sendiri. Kecuali kamu memang bisa sendiri. Ada orang yang bisa menyelesaikan sendiri di dunia nyata, tapi mungkin jumlahnya nggak terlalu banyak ya. Tapi kalau di dunia fiksi ada satu yang paling jago. Siapa itu? Batman? Bruce Wayne. Iya, oke. Cuman dia sendiri yang bisa nyelesain gitu. Bahkan si Tony Stark aja nggak tahu kalau dia punya penyakit mental. Betul. Nah, ini menyenangkan karena levelnya Faisal tadi bilang street level mungkin, meskipun orang-orangnya kayak Bucky mah udah kita kenal dari Winter Soldier kan filmnya. Cuman ini battle-nya di jalan. Ya. Nah, yang bikin aku suka lagi yang kedua adalah ini tuh mengembalikan film Marvel kembali ke kitohnya, yaitu film superhero. Kenapa? Mereka literally menyelamatkan orang. Betul. Ini bukan tentang ancaman multidimensi, ancaman multiverse, terus kemudian menghadapi rival, menghadapi subatomic world atau apa. Enggak. Ini mereka bantu nolongin orang dari reruntuhan. Mereka sendiri bisa mati, tapi mereka menyelamatkan orang tepat di bawah Avengers Tower. Tepat. Itu bagus banget. Persis. Itulah yang membuat Avengers 2012. Film Avengers 2012, aku nonton 2 kali di bioskop karena mereka melakukan itu. Captain America bilang 2 blok dari sini harus disingkirin ini orang-orangnya ini. Tony Stark sama si Hawkeye ke atas kan. Thor juga. Jadi ini superhero teman-teman. Ini superhero dengan keterbatasan mereka menolong orang di sini. Titik letak superhero-nya tuh di sini. Kalau film MCU yang sebelum-sebelumnya, even Sam Wilson di Captain America 4 juga mungkin menyelamatkan negara ya. Negara. Tapi kan ada agenda di balik itu. Tapi kalau ini menyelamatkan orang-orang yang nggak tahu apa-apa aja, civilian. Itu bagus. Bagus banget. Bahkan Bob awal-awalnya kan juga dianggap sebagai civilian. Betul. Dan istilahnya mereka kamu kalau civilian ya harus diselamatkan lah. Padahal mereka tuh sadar kita bukan orang baik. Kita bukan orang baik. Orang buangan sekali lagi. Iya. Yang punya masa lalu
jelek dan sayangnya. Tapi mungkin bukan sayangnya tuh buat aku pribadi ya, tapi maksudku yang teridentifikasi masa lalu dan kemudian jadi jangkar hanya ada di Yelena sama Walker US ya. Agent. Lainnya itu Ghost enggak belum ya, nggak ada ya, sih. tapi Bucky nggak perlu. Kita Ya, tahu kalau persis Bucky kita tahu ya. masa lalunya Bucky seperti apa tuh kita tahu. Ghost masalahnya nggak ditunjukin, di Ant-Man pun nggak ditunjukin. Masalahnya Ghost itu juga aku heran kenapa menjadi bagian dari Iya, New benar. Avengers. Aku nggak ngerti karena dia juga di Ant-Man 2 aja dia cuman device gitu loh. Jadi kalau Red Guardian oke lah. Red Guardian tuh menjadi sosok ayah untuk semuanya. Iya. Itu oke, lucu. Iya, Thor-nya lah. Ibaratnya Thor-nya lah. Meskipun bukan dewa ya. Iya, gitu. iya. Sentry-nya yang Thor-nya toh. Iya, Sentry menjadi Thor Thor-nya. gabungan sama Vision. Cuman dia kan harus digunakan di masa terakhir karena kita semua tahu kalau Sentry bangun The Void pasti bangun. Pasti dan nggak bisa yang bisa ngalahin The Void cuma Sentry sendiri. Iya, makanya gitu. aku tadi bilang sama istriku juga bahwa kalau teman-teman nonton Ben 10, Void itu kayak Alien X. Jadi ada ada aliennya entitas di mana kalau ini overpower. Tapi habis pakai kekuatan itu dia harus melawan dirinya sendiri. Nah, Void juga gitu kan bahwa ya dipukulin habis-habisan Void-nya kayak gitu, tapi Void-nya cuman aku tuh kamu nggak bisa. Iya. Jujur nggak bisa. Jujur Thunderbolts versus Void versus Sentry itu tidak bagus. Menurutku menurutku nggak bagus. Cuman tapi arti dari Sentry melawan Void itu yang bagus. Oh, itu karena cara melawan musuh terkuat kita adalah musuh kita diri kita sendiri. Memang. Gitu loh, makanya aku merasa oh ini, dan menangnya karena sama teman-temannya. Enggak, kamu tuh nggak sendirian. Akhirnya sadar, makanya aku terus ini berarti yang mau disampaikan tuh ini gitu. Tadi agak back sedikit ya tadi tentang Ghost. Ghost tuh dibahas tapi nggak sedalam itu. Nggak sedalam itu di Ant-Man and Wasp ya? Ant-Man and Wasp kan? Ya. Nah, di sana pun dia juga nggak villain. Betul. Dia cuma pengen cari obat, aku pengen normal. Tapi di sini, loh, dia kok tiba-tiba jadi mercenary ya? Betul. Jadi tidak ada backstory-nya. Sama Valentina ya? Nggak ada. Jadi tiba-tiba apa tunduk ada. Kalau Taskmaster aku masih oke lah, tentara bayaran. Tapi kalau ini kok, loh, ini kok tiba-tiba gitu loh. Dan ini suruh bunuh ini, itu bagus banget itu. Ini bagus. Suruh bunuh ini suruh bunuh ini suruh bunuh ini. Ditemuin di satu tempat, yang mana kita udah ngeliat di trailer. Udah ada di trailer. Dan itu guyonannya juga lucu. Semua dialognya asik. Semua dialognya Terus asik. Cara keluar dari tempat itu tuh juga kayak gitu loh. Artinya 5 karakter ini bukan chemistry ya. Tiktokannya itu menarik. Iya. Itu menarik. Mereka sampai akhir belum jadi tim loh. Belum jadi tim. Sampai akhir gitu. Terpaksa. Ini terpaksa. Makanya menurutku ya gimana ya. Nanti kita akan sampai ke Avengers Doomsday juga. Tapi tapi maksudku di luar ini Thunderbolts, di luar ini The New Avengers, di luar ini kemudian ancaman apa dan ceritanya nyambung apa enggak. Aku terlanjur sold sama film-film yang berkaitan dengan mental health issue. Aku terlanjur sold dengan itu. Aku tuh mental health issue aku seneng sama film-film yang ini menghabisi dalam tanda petik orang-orang yang melakukan kayak kejahatan seksual apalagi terhadap anak. Itu aku kalau ketemu orang-orang kayak gitu mah pukulin. Gitu. Jadi emang mental health issue tuh berat sekali. Aku mungkin termasuk orang yang bisa bukan keluar ya. Aku bisa mengkonten void-ku sendiri. Cuman kan di luar sana tapi di luar sana nggak semua orang mampu gitu melakukan itu. Kadang-kadang apa dikit marah, tapi dia nggak sadar kalau marah kayak gitu loh. Betul. Kadang-kadang juga ada teman-teman kita yang tipis tisu yang jadi Scarlet bukan. Bukan, tapi maksudku yang dulu maksudnya. Sorry. Tapi maksudnya teman-teman yang nonton ini atau nonton Thunderbolts gitu mungkin akan ke-trigger bahwa aku kayaknya terlalu menganggap diriku sebagai karakter utama deh dalam kehidupan. Bener. Gitu. Jadi seperti halnya Bob Reynolds. Bob Reynolds juga siapa sih laki-laki di dunia ini yang nggak bayangin dirinya sebagai superhero? Iya, nggak ada. Tapi pada saat kenyataannya tidak bersambut, terus kita marah sama siapa? Iya, bener. Gitu. Karena ternyata ya aku sering bilang ini di Faisal dan beberapa teman bahwa pemeran utama kita tuh pemeran utama di kehidupan kita sendiri. Di tempat lain belum tentu. Betul.
Bob Reynolds aja pada saat New Avengers diumumin dia tepuk tangan. Tepuk tangan. Padahal dia termasuk. Woi, sampai Valentina gitu. tuh kayak lah. Gitu. Jadi emang seperti halnya Jumbo itu juga ada mental health issue, tapi menyadarkan dan kesadaran dari level anak-anak, remaja, dewasa atau orang tua gitu. Tapi Thunderbolts nih banyak apa ya? Aku banyak relate-nya sih sebagai ayah si siapa? Red Guardian yang juga itu ngerasa awkward kalau ngontak anaknya. Iya benar. Aku nggak ngerti harus gimana. Tapi gitu. sekhawatir itu. Yelena, jangan ke sana. Alah, udah Pak, selesai. Pak udah Pak. Nah, jadi itu Yelena sebagai anak yang juga pengen orang tuanya tuh tahu bahwa dia merindukan sosok ayah, tapi juga nggak bisa ngomong. Iya. Karena aku pembunuh nih. Iya benar. Kita kan nggak terlatih untuk berlinang air mata nih. Gitu. Si siapa namanya si Yelenanya juga harus menjalani misi-misi terus. Sedangkan si Red Guardian juga hidupku hancur. Masa aku ngubungin anakku dengan kondisiku yang seperti ini, malu. Sebagai seorang bapak malu. Tapi begitu istilahnya melihat si Red Guardian itu nggak boleh Yelena, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Yelena kan masuk ke fight sendiri tuh. Kan si Red Guardian kan langsung kayak marah gitu loh, kayak marah loh, dianya langsung nangis segala macam, yang lainnya nahan ya. Tapi karena ya itulah bapak gitu loh, itulah seorang bapak mau senggak deket-deketnya sama anak, dia tuh tetap harus ngelindungin anaknya gitu loh. Jadi memang ya Red Guardian ini memang sosok bapak yang wow men, ini hampir semua tokohnya dapat. Walker dapat. Ya Ghost emang enggak sih. Iya Ghost enggak, tapi maksudnya yang lain tuh mendapatkan porsi-porsi yang menurut kita, oh pantas kalau Red Guardian sesayang ini sama Yelena, pantas Walker kok pengen jadi Kapten Amerika karena hidupnya seperti itu, kayak gitu loh. Jadi memang, ya memang ini adalah film untuk memperlihatkan bahwa sekelas Suicide Squad bisa memiliki tim seperti Justice League. Segitu. Ini yang nggak dimiliki sama Suicide Squad-nya DC. Iya. Nggak karakter hati, nggak lucu ya, seru ya, tapi nggak masuk ke hati. Nah, Marvel ini bagus di Thunderbolt ini menyentuh hati, terutama buat yang peka ya, yang ngerti, yang paham gitu, yang ngerasain, yang relate. Nah, Bucky sendiri kesulitan bahwa dia ditinggal Steve, ditinggal Sam. Jadi dia harus gimana? Nah, bagusnya The Thunderbolts tidak ada satupun dari mereka yang act like leader. Tidak ada satupun. Itu loh. Nggak ada leadernya. Jadi kalau kita ngira Yelena leader, enggak. Bucky leader, enggak. John Walker leader, enggak. Yang bikin aku kaget lagi, kok jalan. Itu hebat. Wow, men. Dan ending-endingnya waktu di post credit, spoiler lagi ya teman-teman. Post creditnya menurutku yang pertama emang nggak penting tentang Red Guardian, tapi itu menjawab full feeling apa yang menjadi cita-cita Red Guardian, ingin menjadi sampul di serial. Bagus tapi sebagai Avengers. Itu bagus tapi karena kalau kalian mengidolakan seseorang untuk menjadi aku pengen jadi sampul majalah, begitu itu terjadi kan aku jadi sampul majalah loh, kayak gitu loh. Itu aku fun gitu. Nah, yang terakhir, nah kamu dulu, yang terakhir. Aku soal The Void-nya sebetulnya betul yang Faisal bilang, cara eksekusi resolusi atau endingnya mengakhiri itu emang oke. Tapi aku ngerasa mix karena ada unsur psychological mystical mungkin gitu. Karena nggak ada unsur sci-fi-nya sama sekali gitu. Tapi itu nggak bisa diapa-apain. Itu nggak bisa diapa-apain gitu. Dan belum terlalu dibahas sangat banyak ya, karena kan memang ini cuman dikasih tahu bahwa Sentry itu adalah orang percobaan gitu aja. Nah, kasihan sih, nggak bisa sedalam itu juga. Tapi isu yang dia rasakan memang berat dan maksudnya kita paham, kita bisa paham pas kita nonton. Tapi dia berguna banget loh selama 1 tahun cuci piring. Ya. Post kreditnya teman-teman ada 2. Nah, yang satu itu tadi yang aku bilang Red Guardian, yang kedua adalah The New Avenger akhirnya punya markas 1 tahun setelah kejadian 14 bulan setelah kejadian The Thunderbolt, dan kostum mereka. Kostumnya bagus-bagus. Gila, bagus semua. Terutama Bucky bagus. Cuman warnanya jadi hitam semua. Iya, walaupun ada merahnya. Iya, maksudnya secara tim jadi hitam. Iya, jadi hitam. Kalau Faisal pikirannya Dark Avenger nggak salah. Makanya aku gitu. Dan itu sekarang kita ke film ini sendiri
hubungannya nanti mungkin Oh iya, mau dia hubungannya, dengan apa Doomsday. Ya. Karena di ending seperti biasa ada tulisan will Fantastic, return. ya, will return. Namanya New Avenger New and Avengers and Bob. And Bob belum will dimasukin. Padahal judulnya Doomsday itu Avengers. Avengers aja. Avengers. Sama aja. kayak Infinity War, sama kayak Endgame. Oke. Nah, apakah nanti menjelang trailernya dibuka dengan terus Avengers Doomsday, Oke. terus ada kecil The new Avengers Avengers, Doomsday. itu kita nggak tahu. Oke. Apakah kemudian The New Avengers nanti eventually akan ketemu dengan Avengers, Ya, sehingga ada dua Avengers. Ya, dua Avengers. Satunya New, satunya Avengers yang pimpinannya, maksudnya dipimpin oleh Sam Wilson. Kita nggak pernah tahu karena ada Shang-Chi. Ya. Di dalam deretan itu betul. ada Shang-Chi dan cast-nya Thunderbolts atau The New Avengers masih ada. Ya. Gitu, masih ada yang keluar di film ini gitu. Nah, Walaupun nggak semua kali ya. walaupun mungkin nggak semua atau semua pun mungkin porsinya beda-beda. Yang jelas mungkin Bucky sama Yelena mungkin punya kans lebih lah daripada yang lain mungkin ya. Tapi makanya aku bilang tadi, pembaca atau fans komik mungkin bisa ngerasa ini gimana sih? Karena New Avengers sekali lagi Patriot dan teman-teman. Terus kemudian Avengers yang original itu pasti ada salah satu atau salah dua dari the original six. Yes, misalnya kayak gitu. Tapi ya gimana? Karena dari The Thunderbolt aja kita tahu bahwa Fantastic Four itu extraterrestrial. bukan Apa sih? multidimensional Dia atau sebenarnya ekstra dimensional extra gitu, aku dimensional, lupa. ya. Yang jelas berarti timelinenya atau dimensinya mereka nggak pakai multiverse lagi. Iya. Mereka pakainya dimensional. Extra dimensional. Jadi itu hal yang berbeda gitu loh. Nah, dan itu aku setuju dan itu memang masuk akal. Entah Fantastic Four yang datang atau siapa, kita nggak akan tahu sebelum kita nonton filmnya. Iya, gitu. betul. Jadi aku tetap nggak se-excited itu sih Sal untuk Doomsday. Iya sih, aku juga bingung sih. Karena formulanya menurutku aneh. Sekali lagi, The Thunderbolts, nggak ada D-nya. Thunderbolts, aku mengapresiasi sekali, aku suka filmnya karena cengkraman mental health issue. Ya. Seandainya bukan tentang itu, Itu. aku kayak dan mungkin teman-teman yang nonton ini juga kayak kalau mental health issue mah aku nggak gitu. Ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Gitu. Tapi aku pengen nonton film ini lagi sih. Ya, cukup sebenarnya. fun sih. Cukup menarik untuk ditonton dan yang pasti adalah teman-teman kalau yang suka Marvel tapi nggak tahu karakter-karakter sampingannya, nah ini film yang cocok untuk kalian karena ini film yang menyuguhkan karakter sampingan menjadi tokoh utama yang cukup penting. Ya. Aku lupa tadi adegan fist fight-nya bahkan Yelena, aku nggak tahu ini harusnya sih ini karena penyutradaraan ya. Faktor sutradara jelas passable, adegan pertarungannya bahkan Sam Wilson lebih bagus. Iya, jauh. Jadi kalau Yelena sebagai dalam tanda petik pengganti Black Widow kayaknya kayaknya jauh banget. Masih belum. Gerakannya nggak bagus. Aku bisa bilang benar-benar nggak bagus. Masih belum. John Walker juga nggak sebagus di serial. Oh iya sih, bener sih. Gitu. Jadi dia tone down sih, bener. more ngocol kalau sekarang. Tapi ngocolnya bagus. Bagus. Apalagi begitu ketemu Bucky. Itu cocok karena mereka pernah ketemu kan di serial gitu. Itu sih teman-teman untuk Thunderbolts yang sama dengan The New Avengers gitu. Jadi ya Valentina juga seperti halnya pemerintah dimanapun maksudnya yang bahaya overtake sesuatu gitu jadi tapi mereka berhasil mengovertake lagi, berarti kita bisa mengovertake nggak di sini ya. Oke. Thank you teman-teman, terima kasih udah nonton dan mohon maaf sekali lagi kalau semuanya spoiler. Full spoiler. Sampai ketemu lagi. Bye. Thank you, bye.